Apa kalian tahu Jam Gadang Bukit Tinggi? Inilah sepenggal cerita tentang Jam Gadang di jantung Sumatera Barat, Indonesia. Terletak di tengah tanaman hijau subur dan pemandangan indah, terletak kota Bukit Tinggi yang menawan. Keindahannya yang tenang dilengkapi dengan landmark luar biasa yang telah teruji oleh waktu dan menjadi simbol ikon warisan kota, Menara Jam Gadang Bukit Tinggi. Legenda mengatakan bahwa beberapa dekade yang lalu, pada masa penjajahan Belanda, penduduk Bukit Tinggi memimpikan sebuah monumen yang tidak hanya menghiasi kota mereka tetapi juga menjadi simbol identitas budaya dan ketahanan mereka. Ide tersebut berakar di benak penduduk kota, dan tak lama kemudian, rencana pun dibuat untuk membangun apa yang kemudian menjadi Jam Gadang Bukit Tinggi. Pembangunan menara ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini membutuhkan upaya kolektif dan dedikasi seluruh masyarakat. Pengrajin dan pengrajin terampil dikumpulkan, masing-masing menyumbangkan keahlian mereka untuk mewujudkan visi tersebut. Desain menara jam ini terinspirasi dari arsitektur tradisional Minangkabau yang terkenal dengan atap khasnya yang melengkung menyerupai tanduk kerbau. Bahan-bahan diambil dengan cermat dari daerah sekitarnya. Kayu yang kaya warna gelap dipanen dari hutan, sementara batu kokoh digali dari perbukitan di dekatnya. Setiap detail dibuat dengan cermat, mulai dari ukiran rumit yang menghiasi panel kayu hingga dekorasi hiasan yang menghiasi fasad menara. Seiring berjalannya pembangunan, masyarakat Bukit Tinggi mencurahkan hati dan jiwa mereka untuk proyek tersebut. Mereka bekerja tanpa kenal lelah, siang dan malam, didorong oleh rasa bangga dan tujuan bersama. Meski menghadapi banyak tantangan dalam perjalanannya, termasuk cuaca buruk dan kendala logistik, tekad mereka tidak pernah goyah. Akhirnya, setelah berbulan-bulan kerja keras dan dedikasi, Jam Gadang Bukit Tinggi berdiri megah di alun-alun kota, sebuah bukti megah semangat masyarakatnya. Kehadirannya yang menjulang tinggi menarik perhatian, seluk-beluknya memikat semua orang yang melihatnya. Ketika menara jam ini diresmikan ke publik, langsung menjadi sensasi, menarik pengunjung dari berbagai penjuru untuk mengagumi keindahannya. Selama bertahun-tahun, ini telah menjadi lebih dari sekedar sebuah landmark. Ini adalah simbol tercinta dari kekayaan warisan budaya Bukit Tinggi dan ketahanan masyarakatnya. Saat ini, saat matahari terbenam di balik perbukitan Sumatera Barat, Jam Gadang Bukit Tinggi berdiri sebagai pengingat abadi akan semangat pantang menyerah yang mewujudkannya, sebuah mercusuar harapan dan inspirasi bagi generasi mendatang. Selain menara Jam Gadang berdiri sebagai simbol kebanggaan dan warisan kota Bukit Tinggi, konstruksinya juga menyimpan kisah kelam di balik fasadnya yang menawan. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda berupaya menegaskan dominasinya atas penduduk asli Kepulauan Indonesia. Pembangunan struktur monumental seperti Menara Jam Gadang Bukit Tinggi seringkali berfungsi sebagai sarana untuk menggunakan kekuasaan dan kontrol kolonial. Di balik layar pembangunan menara terdapat kisah eksploitasi dan kesulitan. Tenaga kerja yang dipekerjakan untuk membangun menara ini sebagian besar terdiri dari penduduk desa setempat. Banyak di antaranya mengalami kondisi kerja yang berat dan upah yang rendah. Dipaksa bekerja karena kebutuhan ekonomi, para pekerja ini bekerja keras siang dan malam di bawah pengawasan para pengawas Belanda. Standar keselamatan seringkali diabaikan, sehingga menyebabkan kecelakaan dan cedera di kalangan pekerja. Meskipun ada risikonya, perbedaan pendapat ditanggapi dengan hukuman yang cepat dan berat, sehingga semakin melanggengkan iklim ketakutan dan penindasan. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan menara seringkali diperoleh melalui cara-cara eksploitatif. Hutan ditebangi dan lereng bukit ditambang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan atau kesejahteraan ekosistem lokal. Masyarakat adat terusir dari tanah mereka, cara hidup mereka terganggu atas nama kemajuan dan pembangunan. Desain dan simbolisme menara jam itu sendiri juga mencerminkan agenda kolonial.
Meskipun kota ini dihiasi dengan unsur-unsur arsitektur tradisional Minangkabau, kehadirannya secara menyeluruh berfungsi sebagai pengingat akan supremasi Belanda, yang menjulang di kota ini sebagai simbol otoritas kolonial. Meskipun masyarakat setempat menghadapi kesulitan, penyelesaian Jam Gadang Bukit Tinggi dirayakan sebagai kemenangan teknik dan peradaban Belanda. Namun, biaya sebenarnya dari pembangunannya masih terpatri dalam ingatan orang-orang yang mengalami sisi gelapnya, sebuah pengingat akan eksploitasi dan penderitaan yang seringkali tersembunyi di balik pencapaian-pencapaian. Namun, siapa sangka di balik kemegahannya, atap Jam Gadang ini pernah mengalami perubahan dari masa ke masa, tepatnya memiliki gaya tersendiri dari zaman Belanda, Jepang hingga akhirnya khas Minangkabau. Dilansir dari berbagai sumber, pembangunan Jam Gadang selesai pada tahun 1926 atas perintah Ratu Belanda Wilhelmina, merupakan hadiah dari Ratu Belanda untuk Sekretaris Fort de Kock yaitu Rob Maker saat itu. Bukit Tinggi menjadi wilayah kolonial Hindia Belanda. Kala itu, atap Jam Gadang dibuat berbentuk kubah kerucut dengan dihiasi patung ayam jantan yang menghadap ke timur. Pada bagian puncaknya, desain atap tersebut merupakan gaya khas yang umum pada bangunan-bangunan Belanda. Sayangnya, ketika Jepang berhasil menginvasi Indonesia, bentuk atap Jam Gadang pun diubah sesuai dengan style negara matahari terbit ini. Lantas atap Jam Gadang berubah bentuk menjadi pagoda tradisional Jepang yang biasanya dapat ditemukan di kuil-kuil Jepang. Tidak berhenti di situ, atap Jam Gadang lantas kembali mengalami perubahan ketika Indonesia berhasil merdeka dari penjajah. Layaknya rumah tradisional Minangkabau, bagian puncak atap ditukar dengan atap bagonjeng atau atap rumah gadang. Perubahan atap tersebutlah yang kemudian menjadi ciri khas dari adat Minangkabau ini dan masih bertahan hingga sekarang. Itulah sepenggal sejarah Jam Gadang Bukit Tinggi. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa subscribe dan like channel ini, agar kami semangat untuk konten-konten sejarah lainnya. Terima kasih.